عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umatul Islam, tidak ada sesuatu yang menggembirakan seorang mukmin kecuali Allah berikan kepadanya kemudahan dalam ketaatan. Karena itulah perkara yang patut untuk kita gembira dengannya. Allah berfirman: "Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Sebagian ulama tafsir berkata, katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah yaitu Islam, wa rahmatihi dan rahmatnya yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Inilah kegembiraan yang hakiki. Ketika seorang bergembira dengan rahmat yang Allah berikan kepada dia berupa amalan saleh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, maka ia gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amal kebaikannya dan merasa susah sedih dengan amalan keburukannya, maka ia adalah seorang mukmin. Demikian seorang mukmin, kegembiraannya ketika ia bisa menaati Allah. Maka datangnya bulan Ramadan bagi seorang mukmin sesuatu yang menggembirakan. Bagaimana tidak? Karena itu adalah musim-musim kebaikan. Di bulan tersebut kita bisa berpuasa, menahan syahwat, menaati Allah Subhanahu wa taala. Di malamnya kita bisa sholat tarawih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan tersebut kita berusaha untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka itu sesuatu yang sangat dicintai dan disukai oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena seorang mukmin sadar bahwa kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang fana, tidak akan kekal, kesenangannya pun juga tidak akan pernah selama-lamanya. Sadar seorang mukmin itu bahwa kehidupan dunia ya akhal Islam, nikmatnya adalah akan dihisab, sementara keharamannya akan diadab. Maka seorang mukmin berusaha menggunakan hidupnya di dunia untuk banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bulan Ramadan sambutlah dengan penuh kegembiraan. Sambutlah ya akhal Islam dengan penuh sukacita. Karena itu menunjukkan keimanan dan ketakwaan. Seorang mukmin, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, meminta kepada Allah bantuan agar Allah membantu ia untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
agar ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa istiqamah di atas amal saleh. Demi Allah saudaraku seiman, apabila kita dibiasakan dan terbiasa dengan amalan saleh, maka itu kebaikan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang gemerlapan, daripada harta yang dikumpulkan. Oleh karena itu Allah katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Subhanallah, banyak manusia yang tertipu dengan dunia, menganggap seakan dunia segala-galanya, sehingga pikirannya hanyalah syahwat saja. Pikirannya yang dia pikirkan hanyalah dunia saja. Dia lebih asyik dengan syahwat dunia. Ketika datang Ramadan, ternyata ia tidak gembira. Karena di bulan Ramadan, ia terhalang dari syahwatnya. Sementara syahwat itu sesuatu yang paling ia sukai di hatinya. Maka orang seperti ini bagaimana ya akhwat Islam akan merasakan kenikmatan bulan Ramadan? Hari-harinya bagi dia sangat memberatkan. Sehingga akhirnya yang dia lakukan hanya menghitung-hitung hari. Kapan akan lebaran? Karena ia tidak diberikan oleh Allah kenikmatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Bagi dia Ramadan hanyalah beban. Bagi dia Ramadan adalah sesuatu yang menakutkan. Sungguh seperti yang disebutkan oleh Allah. Mathalul ladzina hummilut taurah kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian tidak membawanya dengan semestinya. Bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab besar. Keledai tidak tahu kitab apa yang berada di punggungnya. Bagi keledai, kitab ini adalah beban yang memberatkannya. Demikian pula seseorang ya akhal Islam yang menganggap perintah Allah itu beban saja, memberatkan saja hidupnya. Berarti dia bagaikan keledai, na'udzubillah min dzalik. Ya akhal Islam, seorang mukmin sadar Allah mensyariatkan Ramadan bukan untuk menyusahkannya, tapi untuk kebaikan dirinya. Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman karena puasa itu butuh keimanan, saudaraku seiman. Yang mampu berpuasa hanyalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Diwajibkan atas kalian siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Lalu Allah menyebutkan hikmahnya. Untuk apa Allah syariatkan puasa Ramadan itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena ketakwaan pengaruhnya dahsyat dalam kehidupan. Janji Allah untuk orang yang bertakwa, jangan Anda tanya. Baca oleh Anda dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baca oleh Anda firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Baca pula firman Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya dan Allah akan besarkan pahalanya. Adakah sesuatu yang luar biasa ya akhwat Islam bagi orang yang beriman ketika mendengarkan firman-firman Allah tentang janji untuk orang yang bertakwa? Apabila di dunia saja orang yang bertakwa senantiasa diperhatikan oleh Allah, bagaimana dengan mereka yang berada di dalam kehidupan akhirat? Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Subhanallah, umat al-Islam. Inilah ya akhwat Islam, janji Allah bagi mereka yang benar-benar mau menaati Allah. Maka bulan Ramadan ini ya akhi,
kesempatan kita untuk menimbulkan takwa di hati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ummatal Islam. Seseorang mukmin sebelum bulan Ramadan ini berpikir bagaimana agar dia bisa melewati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ia takut apabila ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya abdun." Celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahru Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan. Tsumma kharaja minhu falam yughfar lah. Kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, celaka. Si mukmin tidak ingin celaka, dan semua kita tidak ingin celaka, saudaraku seiman. Tidak ingin mendapatkan doa Rasul ini. Maka dia berpikir dan kita semua berpikir, bagaimana caranya agar kita setelah Ramadan mendapatkan ampunan Allah. Tiada lain kecuali dengan bersungguh-sungguh ya akhal Islam. Dengan melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh sesuai dengan tuntunan Rasul. Sebagian kita ada yang menghabiskan waktunya saat puasa dengan main game, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wal syurb." Puasa itu bukan sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi war rafath. Tapi hakikat puasa itu, kata Rasulullah, meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih hadzal balad. Allahumma waffiq syababana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.